Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Bunyi firman Tuhan demikian: supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kalau orang sudah tahu bahwa keselamatan itu terjadi oleh karena iman kepada Kristus, lalu ia sudah mengalami kemerdekaan dari dosa oleh Kristus Yesus, tetapi kemudian ia berpaling dari Kristus lalu menghambakan diri lagi pada penegakan tuntutan Taurat, misalnya dengan menyunatkan dirinya, maka itu berarti orang tersebut tidak menganggap karya Kristus berguna dan berkuasa. Itu artinya dia menolak anugerah Tuhan dan memilih mengerjakan sendiri keselamatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah merdeka. Kita sudah dimenangkan oleh darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Maka saya mengajak saudara supaya kita yang sudah diberikan kemenangan, kemerdekaan oleh Kristus, jangan lagi kita mengubah keselamatan, mengubah kemerdekaan, mengubah kemenangan menjadi kebebasan untuk berbuat dosa. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan kita kebebasan. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, kemerdekaan. Tetapi kebebasan itu, kemerdekaan itu jangan kita pergunakan untuk melakukan yang jahat, jangan melakukan untuk dosa, keinginan daging, tetapi kita pergunakanlah untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tetap setia mencintai firman-Nya, kita tetap bersekutu dengannya, kita melakukan apa yang baik berkenan di hadapan-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari melalui firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tetap setia ikut Yesus. Demikian renungan firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkau yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, kami boleh sehat, kami boleh melewati setiap pergumulan masalah, karena Tuhan campur tangan, karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang datang kepada Tuhan mendengarkan firman-Mu, diberkatilah segala usahanya, pekerjaannya, bisnisnya senantiasa berhasil. Setiap orang yang sakit penyakit dari ujung kepala sampai telapak kaki, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan segala penyakit out dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan dari surgawi mengalir ke tubuhnya, sehingga sakit penyakit apapun jenisnya disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap yang terikat oleh kuasa kegelapan roh nenek moyang dipatahkan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setiap yang lemah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.